Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami makna perdamaian, genosida, dan terorisme yang mengancam dunia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang arti sebuah perdamaian. Apa sih yang dimaksud dengan perdamaian? Perdamaian adalah kata yang berasal dari dalam bahasa Romawi kuno, kata damai disebut pax, yang diartikan sebagai absentia belli atau suatu keadaan dari ketidakadaan perang. Meskipun demikian, tidak hanya berarti ketidakadaan perang, tetapi juga sebagai sebuah keadaan yang tenang yang ada di sekitar kita. Contohnya di tempat ini. Di tempat ini udah termasuk keadaan damai, tentram di luar. Meskipun ada pandangan yang berbeda tentang makna dari perdamaian. Pada umumnya, tidak ada masyarakat, bangsa ataupun negara di dunia ini yang menginginkan perang dan menolak perdamaian. Bagi negara-negara yang memiliki pengalaman buruk karena perang, mungkin akan muncul beberapa pertanyaan tentang perdamaian. Seperti, mengapa sampai peristiwa atau tragedi ini terjadi? Bagaimana caranya untuk dapat mencapai perdamaian? Apakah perdamaian dapat benar-benar terjadi? Langsung saja. Bangsa yang telah merasakan pahitnya perang akan berpendapat bahwa konflik dari antar negara yang muncul dengan beberapa alasan, seperti perbedaan ideologi, perbedaan kekuasaan, dan penguasaan wilayah hampir mustahil untuk dihentikan. Dari peristiwa itu, masa lalu kita mempelajari bahwa sebelumnya adanya perpecahan perang antara dunia yang situasinya damai, dan perdamaian dapat dicapai dengan mudah jika semua negara yang berperang dengan sukarela memilih untuk tidak terlibat atau memaksa. Contoh, Swedia adalah sebuah negara di Eropa yang terkenal sebagai negara yang dapat mempertahankan perdamaiannya sejak lama. Tetapi negeri ini telah mempertahankan stabilitas negaranya sejak terjadinya invasi dari Norwegia pada tahun 1814. Swedia sendiri tidak pernah melakukan agresi militer yang akan meraih Nobel Perdamaian pada tahun 1979, yaitu Bunda Teresa. Semua negara untuk menghentikan peperangan, tetapi Bunda Teresa mempunyai untuk meraih Nobel Perdamaian. Dalam kenyataannya, perdamaian dunia yang ingin dicapai menang harus selalu diperjuangkan. Tidaklah mengherankan jika kemudian lahir sejumlah tokoh yang memperjuangkan perdamaian dengan melakukan tindakan-tindakan yang terpuji. Membatasi pengertian damai dengan ketiadaan perang ternyata menciptakan fakta kekerasan lainnya, seperti genosida, pembantaian etnis atau ras. Nanti kita akan dibahas tentang masalah genosida selanjutnya. Dan terorisme. Apa sih yang dimaksud dengan terorisme? Nanti kita lihat dari bab terorisme sendiri. Kita langsung ke materi yang kedua, genosida. Apa sih yang dimaksud dengan kata genosida? Kata genosida pertama kali digunakan oleh seorang ahli hukum dari Polandia yang bernama Raphael Lemkin pada tahun 1944. Dalam bukunya yang berjudul Axis Rule in Occupational Europa yang diterbitkan di Amerika Serikat, ia mengatakan kata ini berasal dari bahasa Yunani, genos yang berarti ras, bangsa, rakyat, dan bangsa-bangsa Yunani. Latin keder yang berarti pembunuhan. Jadi genosida dapat diartikan sebagai pembunuhan secara besar-besaran yang dilakukan dengan sistematis terhadap suku, bangsa, ras, bangsa, atau sekelompok dengan maksud untuk memusnahkan. Genosida merupakan salah satu dari 4 jenis pelanggaran hak asasi manusia yang disebut dengan HAM berat yang berada dalam wilayah kekuasaan hukum internasional. Pelanggaran HAM berarti lainnya adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Berdasarkan Statuta Roma dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, genosida adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan
dan memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis atau agama dengan cara antara lain. Yang pertama, membunuh anggota keluarga dan mengakibatkan penderitaan fisik atau mental terhadap anggota kelompok. Yang kedua, menciptakan kemusnahan secara fisik, baik sebagian maupun secara keseluruhan terhadap kelompok. Yang ketiga, kita akan membahas tentang melakukan tindakan pencegahan kelahiran secara paksa dan memindahkan anak-anak secara dari kelompok yang satu ke kelompok yang lainnya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Selain itu ada juga yang disebut dengan genosida kebudayaan, yang berarti pemusnahan terhadap peradaban dari suatu bangsa beserta kebudayaannya. Contohnya, melakukan pelanggaran penggunaan bahasa dari suatu kelompok, mengubah atau menghancurkan sejarahnya, atau menghancurkan simbol-simbol sebagai berikut. Pembantaian terhadap suku Indian, yang contohnya yang terjadi di benua Amerika oleh para penjajah Eropa pada tahun 1998. Yang kedua, pembantaian terhadap suku Aborigin di Australia oleh kerajaan Britania Raja Inggris pada tahun 1788. Selanjutnya ada pembantaian terhadap orang-orang Yahudi, orang-orang Gipsi, dan suku bangsa Slavia oleh tentara Nazi Jerman pada masa Perang Dunia Kedua. Dan ada juga pembantaian terhadap lebih dari 2 juta jiwa rakyat Kamboja oleh rezim Khmer Merah pada 1975. Dan itulah dari tentang masalah perdamaian, tentang genosida. Kategori dan contoh genosidanya tadi telah saya ceritakan. Tadi saya sudah menjelaskan tentang masalah perdamaian dan genosida. Jadi kita mendapatkan sebuah perannya memahami konsep dari perdamaian dan genosida. Kita lanjut ke materi selanjutnya tentang terorisme. Apa sih yang dimaksud dengan terorisme? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata terorisme berasal dari kata teror, yang berarti tindakan menciptakan kekuatan, ketakutan, kengerian, atau kekejaman oleh seseorang atau golongan. Adapun teroris diartikan sebagai orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut. Rasa takut gimana? Biasanya untuk tujuan politik. Sedangkan menimbulkan terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan yang besar-besaran. Menurut Webster New World Dictionary tahun 1989, teror memiliki perasaan takut kepada seseorang, sedangkan terorisme menimbulkan tindakan meneror dengan menggunakan kekerasan atau mengancam untuk merusak moral, mengintimidasi, dan menaklukkan terrorizing us over of the democracies. Kata terorisme digunakan untuk menggambarkan penggunaan teror secara sistematis. Itulah tadi setelah dijelaskan menurut KBBI dan menurut para ahlinya. Jadi terorisme adalah setiap yang melawan hukum dengan cara menebarkan teror secara meluas di kalangan masyarakat melalui ancaman atau cara kekerasan, baik yang diorganisir maupun yang tidak, serta mengakibatkan adanya penderitaan. Yang diorganisir, penderitaan fisik atau psikik atau non-fisik dalam waktu yang lama. Terorisme juga dapat dikategorikan sebagai tindakan kejahatan yang luar biasa, extraordinary crime, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ya, kita ditinjau dari sejarahnya, terorisme sebenarnya telah berkembang sejak berabad-abad yang lalu. Terus hal ini ditandai dengan bentuk-bentuk kejahatan murni yang mencapai tujuan tertentu berupa pembunuhan dan ancaman. Terorisme pada umumnya bermula untuk mencapai tujuan tertentu. Dari bentuk fantasisme
dari aliran kepercayaan tertentu, kemudian berkembang menjadi ancaman dan pembunuhan, baik yang dilakukan secara berkelompok maupun individu, yang ditujukan kepada suatu kelompok penguasa tiran. Dalam kasus seperti ini, pembunuhan secara individu pun sudah dianggap sebagai bentuk murni terorisme. Terorisme modern muncul pada abad ke-20. Tapi sekarang alhamdulillah udah tidak ada lagi tentang terorisme, udah mencapai perdamaian. Terjadi akses terorisme Armenia melawan pemerintah Turki, yang contohnya yang berujung pembunuhan massal yang pernah terjadi di Turki terhadap warga Armenia pada Perang Dunia Pertama. Udah sejak dulu lalu. Genosida itu dibalas dengan pembunuhan puluhan diplomat Turki oleh sebuah kelompok teror Armenia pada sepanjang tahun 1970-an sampai 1980-an, seperti pembunuhan duta besar Turki untuk Prancis dan untuk Australia pada masa ini. Aksi teror juga ditentukan sebagai dari gerakan sayap kiri yang berbasis ideologi. Pasca Perang Kedunia, kita hampir tidak mengenal kata damai, karena berbagai pergolakan berkembang dan berlangsung secara berkelanjutan. Dapat dikatakan sebagai fenomena baru, terorisme berkembang dengan cepat sesudah Perang Dunia Kedua dan meningkatkan pada sekitar tahun 70-an. Berkembangnya terorisme pada masa itu, kita bahkan dilakukan oleh pemerintah sendiri sebagai cara untuk menegakkan dan mempertahankan kekuasaannya. Yang terdapat beberapa ciri dari terorisme. Yang pertama, terorganisir. Apa sih yang dimaksud dengan terorganisir? Dengan baik dan didukung oleh sikap disiplin. Yang kedua, terorisme umumnya mempunyai tujuan politik, tetapi dalam mencapai tujuannya dapat juga dengan melakukan tindakan kriminal. Lanjut, kita menimbulkan efek psikologis dalam masalah terorisme. Efek psikologisnya, perbuatan teror juga dilakukan untuk merusak kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan masalah. Teror juga dapat berskala internasional dengan melibatkan melaksanakan tindakan kekerasan, melakukan tindakan kekerasan yang menarik perhatian dunia dan tidak memperdulikan kepentingan negara atau tempat pelaksanaan aksi teror tersebut. Motif terorisme, sebenarnya kelompok yang melakukan teror ini mempunyai motif tujuan yang hampir sama, yaitu mendapatkan pengakuan, baik secara lokal ataupun nasional sampai internasional, memperlihatkan kekerasan sehingga meresahkan masyarakat dan memancing pemerintah untuk melakukan tindakan represif dan mengangguk, melemahkan, melecehkan, dan mempermalukan pemerintah militer. Itulah yang telah saya sampaikan tentang masalah terorisme. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan membacakan Al-Fatihah ala hadiniyah wa ala kulli solihah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.